Ada seorang sahabat Nabi musafir dalam satu perjalanan. Di tengah perjalanan ketemu satu kabilah, kampung, rumah. Ternyata di kampung itu ada orang gila. Ada orang gila dan orang kampung ini minta doa. Hai kamu yang pernah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tolong doakan orang gila ini. Dia bingung karena dia tidak pernah diajarkan Nabi doa menghadapi orang gila. Saya pun seandainya diminta, Ustaz Somad tolong doakan ini, yang tahu saya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini menghadapi orang gila, maka dia bacakan ayat Al-Quran sambil menahan air ludah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia tahan sampai air ludahnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu dia ludah. Dan orang gila itu sembuh. Riwayat ini ada dalam buku 37 masalah populer, ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Ketika membahas tentang apakah kalau perbuatan itu tidak dibuat Nabi, apakah bid'ah? Karena ada orang sekarang mendefinisikan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, itu perbuatan tidak pernah dibuat Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kalau kamu ketemu orang gila, bacalah Al-Fatihah banyak-banyak sambil tahan air ludah, setelah itu puih. Tapi ternyata gilanya sembuh. Yang menyembuhkan itu siapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nanti kalau ketemu orang gila baca. Tapi kita biasanya ketemu orang gila ayatnya udah hilang duluan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Abdullah bin Abbas, dibacakan ayat ke air, lalu ditiupkan ke air, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala barokat bacaan Al-Qur'an. Tapi Abdullah bin Abbas tidak menyebutkan yang dibacakan itu surat apa, ayat apa, terserah. Maka datanglah seorang bapak-bapak, istrinya sedang hamil tua. Lalu kemudian dia tanya sama kiai, Pak Kiai, saya mau bacakan ayat, istri saya mau melahirkan. Baca aja. Ayatnya apa Pak Kiai? Baca aja. Tolong Pak Kiai, saya nggak tahu baca ayat yang mana. Kiai dapat ilham, baca surat ini. Surat apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika bumi bergoncang, keluarlah isi-isinya. Betul, begitu digoncang keluar isinya. Berkat kemuliaan Al-Quran ini Ustaz Somad ini ngawur ini. Yang saya ceritakan ini ada dalam hadis. Yang saya ceritakan ini pendapat sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang saya ceritakan ini pengalaman para ulama, para kiai, para ustadz, tuan guru. Dan itu dibuktikan dalam Al-Quran nyata. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran itu sebagai apa? Ma huwa syifa. Apa arti syifa? Obat. Buka kamus bahasa Arab. Dawa, obat. Syifa, obat. Apa beda dawa dengan syifa? Dawa diminum belum tentu sembuh. Bisa sembuh, bisa tidak. Tapi kalau syifa diminum pasti sembuh. Maka Allah mengatakan ma huwa syifa. Quran itu adalah obat yang pasti sembuh. Yang nggak percaya nggak apa-apa, neraka jahanam masih kosong. Zalikal kitabu la raiba fihi
tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ramai kita malam ini, siapa yang mulia, laki-laki apa perempuan? Kata perempuan, kami yang mulia. Mana buktinya perempuan lebih mulia? Tempatnya diletakkan di depan pentas, laki-laki di samping. Kata yang laki-laki, kami lebih mulia karena Nabi mulia. Kata yang perempuan, kami lebih mulia karena Nabi itu dikeluarkan dari rahim seorang perempuan. Tidak ada Nabi kalau tidak ada perempuan. Betul? Kata yang laki-laki, memang betul Nabi itu keluar dari rahim perempuan, tapi bapaknya Nabi tetap laki-laki. Ini kalau gini terus nggak selesai-selesai sampai subuh. Maka solusinya di mana? Di antara kita ini siapa yang paling mulia? Jawabannya tidak usah jauh-jauh, tertulis di dinding, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, yang paling baik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Itu dia. Apa itu hidup? Ada jawabannya. Siapa yang paling mulia? Ada jawabannya. Dan mereka memang betul-betul mulia di dunia, di akhirat. Kenapa? Karena tertulis di bawah VIP, very important person. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di atas, di bawah, di samping, di dalam pondok ada terdapat anak-anak yang sedang belajar Al-Quran, dan mereka nanti akan menjadi pengajar Al-Quran. Mereka inilah orang-orang yang mulia. Ibu pun ikut mulia karena ibu pernah mengandung orang-orang yang mulia. Bangkit di akhirat, di atas kepalanya ada tajun, mahkota, crown minan nur, dari cahaya. Yang lain kepalanya kosong, nggak ada apa-apa. Yang lain malah gundul kena rontok, kena penyakit tipus. Tapi ibu di atas kepalanya ada mahkota dari cahaya. Ya Allah, kenapa ini perempuan ada mahkota dari cahaya? Karena dia pernah mengandung anak-anak penghafal Quran. Amin. Jangan cuman amin doa, daftarkan anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sahabat saya jauh-jauh dari Riau naik pesawat 1 jam 40 menit untuk mengantarkan anak belajar sekolah di pesantren Al-Qur'aniyah. Bisa-bisanya bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di sekitar sini tidak mengambil manfaat barokah dari Al-Qur'aniyah. Seperti pepatah mengatakan, ayam mati di lumbung padi, padinya banyak tapi ayam bisa mati kelaparan. Kenapa? Karena dia tidak mau memakai paruhnya untuk mencotok padi. Maka ada ungkapan, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Dulu rezeki dipatok ayam, sekarang bukan cuma dipatok ayam, lain-lain pun ikut mematoknya juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa anak kami jadi penghafal Quran? Saya enggak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Paling-paling nanti jadi imam tarawih. Saya enggak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Paling nanti jadi guru ngaji. Saya enggak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Ini kalau ada orang ngomong begini, ini otaknya sungsang. Perlu dibawa ke message, diluruskan isi kepalanya. Karena dalam kepalanya itu hanya duit, dunia, dunia, duit, duit, dunia, dunia. Sengaja Allah ciptakan lambung dengan otak jaraknya 3 jengkal. 1, 2, 3. Ini lambung, ini otak. Supaya otakmu jangan cuman mikir lambung. Ada nggak makhluk yang otaknya dekat dengan lambung? Ada, udang. Maka disebut otaknya otak udang. Di situ otaknya, di situ perutnya, di situ taiknya, di situ lambungnya.
Dunia kau kejar, akhirat tidak pernah mampir. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul? Berapa banyak para penghafal Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dengan mata kepala saya sendiri melihat orang-orang yang mau menerima calon menantu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar emas seberat 1 kilogram. Begitu 2 hari kemudian datang debit kolektor, rupanya kredit. Habis kau cari dunia, tinggal. Tapi ada orang yang menerima Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Hari ini menjadi orang yang ternama, dimuliakan. Namanya siapa Pak Ustadz? Gak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Siapa yang memuliakan? Tu'izzu man tasya', Allah yang memuliakan. Dan kalau Allah mau menjatuhkan, menghinakan, wa tuzillu man tasya. Ustadz Somad, saya nggak mau anak saya jadi ustadz, nanti kurus kayak Ustadz Somad. Anakmu hafal Quran bukan berarti selamanya semuanya. Lihat bakatnya kemana. Kira-kira anakmu ini hobinya kemana? Anak saya ini kemana-mana bawa martil Pak Ustadz. Masukkan fakultas hukum, nanti dia akan jadi hakim konstitusi. Setuju? Dia yang akan memutuskan perkara-perkara hukum hebat. S1, SH, S2, MH, S3, doktor. Dari mana? Leiden University Belanda. Kepalanya Belanda, tapi dalam hatinya ada Quran 30 juz. Siap? Siapa bilang tidak bisa? Masukkan pesantren. Di pesantren hafal Quran, bahasa Arab mantap, bahasa Inggris oke. Pulang kampung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you today? Apik tenan. Loh, katanya bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris oke, bahasa Arab mantap, Quran hafal, tapi tetap tidak meninggalkan bahasa daerah, hormat sama orang tua. Bukan berarti dia angkuh dan sombong. Anakmu ini hobinya apa? Dari kecil anak saya kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz. Masukkan fakultas kedokteran, berarti dia mau jadi dokter spesialis. 2 kemungkinan. Kalau ada anak bapak ibu suka bawa jarum suntik, 2 kemungkinan. Pertama jadi dokter, kedua jadi pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkannya. Ustadz Somad, kalau ada anak Indonesia yang hafal Quran, bawa ke sini, nanti dia dapat beasiswa full free. Itu yang ngomong siapa? Pak Rektor di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, UII. Saya waktu ceramah ke sana, hafal Quran, bawa ke sini, kami tes, dapat beasiswa. Berapa juz Pak? 30 juz. Kalau yang juz 30 nggak bisa. Nah, nanti anak-anak bapak ibu hafal Al-Quran masuk. Saya ceramah di Solo. Bagaimana? Universitas Negeri UNS. Pernah dengar UNS? Universitas Negeri 11 Maret. Kalau 11 September Twin Tower meledak. 11 Maret Super Semar, surat perintah 11 Maret, Universitas Negeri 11 Maret. Apa kata Bapak Dekan? Saya makan malam dengan Pak Dekan, Ustadz Somad. Universitas 11 Maret bukan sekolah Islam, bukan universitas Islam, tidak bawa-bawa nama Islam, tapi di sana ada 160 anak penghafal Quran diterima beasiswa full. Itulah jihadnya para rektor. Mudah-mudahan rektor-rektor se-Indonesia akan menerima anak-anak kita penghafal Quran. Allahu Akbar. Ustadz Somad, 100 anak hafal Quran kami angkat jadi guru SMP, SMA, SD,
TK, MDA, PNS Pak, mohon maaf Ustadz, PNS belum bisa karena kuota terbatas, tapi gajinya full. Duitnya dari mana? APBD. Apa namanya? Honda. Loh, kok bukan Yamaha? Honda, honor daerah. Siapa yang memberi? APBD. APBD dari mana? Punya rakyat. Ini di mana? Kota Jambi. Saya ceramah di Jambi. Apa program keislaman di Jambi? 100 anak penghafal Quran diangkat menjadi guru. Ada yang PNS, ada yang honor daerah, ada yang pegawai kontrak. Maka semangat Islam bangkit. Inilah pemimpin-pemimpin yang mendapatkan syafaat pada hari tidak ada yang bisa menolong. Hai Bapak Gubernur, hai Bapak Bupati, hai para pejabat, ibadahmu bukan baca Yasin, ibadahmu bukan sholat duha, ibadahmu bukan sholat tahajud. Karena siapapun bisa baca Yasin, tahajud, tahlilan, maulidan, yasinan. Ibadahmu adalah angkat martabat, angkat derajat para penghafal Quran. Allahu Akbar.